رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosan memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, diberikan waktu yang longgar, dan alhamdulillah saat ini kita Allah berikan bisa memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia, yang sangat agung. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak-banyak beramal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya, alim ulama katakan ada 3 hal yang mesti kita wujudkan dalam diri kita. Yang pertama adalah bagaimana kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Kemudian yang kedua, bagaimana kita setiap hari berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai umatnya peduli untuk meneruskan perjuangan beliau menyebarkan agama ke seluruh alam. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah materi kita adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Da'wah. Bulan Ramadan adalah bulan dakwah. Maka hadirin perlu kita pahami sama-sama, dakwah itu apa? Dakwah adalah dari kata-kata bahasa Arab yang artinya adalah mengajak. Da'a yad'u da'watan. Artinya adalah mengajak, bukan ceramah, tetapi mengajak. Maka hadirin, yang namanya mengajak adalah setiap orang bisa melaksanakannya, siapapun dia. Seorang bapak mengajak anaknya, itu juga dakwah. Seorang bapak kepada seorang suami kepada istrinya, itu juga dakwah. Artinya apa? Yang namanya mengajak kepada setiap kebaikan itu bisa dikatakan dakwah. Dan dakwah yang terbesar adalah mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik melebihi perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik itu ustaz ataupun bukan, yang penting dia mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk melaksanakan sholat, apalagi sekarang mengajak untuk berpuasa, untuk melaksanakan sholat tarawih dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan dakwah. Maka hadirin, bulan Ramadan adalah bulan dakwah. Mari kita sama-sama hidupkan suasana saling mengajak kepada kebaikan. Hadirin ini insan muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui sama-sama bahwa bulan Ramadan kenapa disebut sebagai bulan dakwah? Ternyata menurut data sejarah, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali menurunkan hidayah, menurunkan petunjuk. Kita sering dengar dalam sejarah bahwa baginda Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan agama di Mekah, menyampaikan agama kepada kaum kafir di Mekah, mengajak orang-orang Mekah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak penentangan-penentangan.
Bahkan Nabi yang dulunya Al-Amin, yang paling dipercaya, berubah menjadi Al-Majnun, yang gila dan sebagainya. Banyak fitnah-fitnah, banyak tantangan-tantangan, bahkan sampai Nabi akan dibunuh oleh orang-orang. Tetapi insan muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka 8 tahun kemudian atau tahun 8 Hijriah setelah baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka terjadilah yang namanya Futuh Makkah atau Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Maka disitulah orang-orang kafir Makkah yang dulunya menentang kepada Nabi, memusuhi Nabi, tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin membunuh Nabi, maka akhirnya tahun 8 Hijriah Allah berikan hidayah kepada orang-orang Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka bisa dikaitkan insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan ini adalah juga syahrul dakwah, bulan yang terbaik untuk mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia ketika Ramadan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa, dengan banyak amalan-amalan agama, dengan banyak syiar-syiar agama ditunjukkan pada Ramadan, maka akhirnya banyak sekali manusia hatinya lembut. Dan juga terjadi pertolongan Allah begitu besar juga terjadi pada bulan Ramadan, yaitu diantaranya tahun 2 Hijriah ketika perang Badar, perang yang sangat luar biasa, perang yang sangat istimewa. Kaum orang-orang Islam sedikit jumlahnya, orang-orang kafir banyak, tetapi karena datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya orang Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terjadi pada bulan Ramadan. Maka insan muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang mendengarkan pembicaraan ini, waktunya kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, habis-habisan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang sekarang ini kita bisa jalankan dengan semaksimal mungkin untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akhir Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri kita betul-betul dijadikan hamba yang bersih daripada dosa-dosa, menjadi hamba-hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditolong untuk istiqomah amalan-amalan agama di luar bulan Ramadan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insan muttaqin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Benarnya murni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan-kesalahannya dari kekhilafan saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada insan muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan amalan agama ini sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.